Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sarjimin selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan memaparkan atau mempresentasikan laporan proyek akhir mata kuliah sistem basis data dengan tema sistem data penjualan di toko sepatu. Sebelum memasuki materinya, eh, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Muhammad Juhan, saya sendiri. Yang kedua April Triadi, dan yang ketiga Ahmad Wildan Asrofi. Langsung saja ke latar belakang. Perkembangan industri fashion, khususnya sepatu, saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan gaya hidup dan fungsionalitas. Toko sepatu X merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang retail alas kaki. Namun seiring bertambahnya jumlah stok, barang dan volume transaksi harian, pengolahan data secara konvensional atau manual mulai menemui kendala. Permasalahan utama yang sering muncul adalah ketidakteraturan pencatatan stok barang yang mengakibatkan terjadinya selisih data. Langsung saja. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem basis data yang terstruktur menggunakan ERD, dan Martin. Langsung saja ke bagian tujuan. Tujuan membuat proyek ini yang pertama, agar semua data barang, kategori sepatu, dan data pelanggan tersimpan rapi di dalam database sehingga tidak perlu mencatat manual di buku. Yang kedua, mempermudah proses transaksi penjualan karena sistem dapat langsung mencatat detail pembelian dan menghitung total harga yang harus dibayar pelanggan secara otomatis. Terus yang ketiga, memastikan integritas data tetap terjaga sehingga tidak ada data transaksi yang ganda atau hilang dan informasi yang ditampilkan selalu valid. Yang keempat, membantu melihat riwayat penjualan dengan cepat sehingga pemilik toko bisa mengetahui sepatu apa saja yang sudah terjual dan berapa total pendapatan tanpa harus menghitung nota satu persatu. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Dalam merancang basis data toko sepatu ini, dilakukan analisis untuk menentukan data apa saja yang perlu dikelola agar proses transaksi penjualan dan pembelian barang tercatat dengan baik. Berdasarkan perancangan, berikut adalah data utama yang dibutuhkan. Yang pertama, data user dan bagian. Bagian ini mencatat identitas karyawan beserta bagian tugasnya, seperti kasir atau gudang dan lainnya, yang bertanggung jawab mencatat transaksi. Yang kedua, data supplier berisi informasi lengkap mengenai pemasok sepatu, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan email. Yang selanjutnya, yang ketiga, data customer mencatat data pembeli seperti nama, nomor telepon, dan email. Yang keempat, data sepatu dan jenis. Bagian ini mengelola informasi detail tentang produk sepatu. Yang kelima, data transaksi, mencakup nota beli dan nota jual. Bagian ini mencatat setiap aktivitas transaksi, baik pembelian stok dari supplier maupun penjualan sepatu kepada customer. Yang keenam, detail transaksi. Bagian ini mencatat rincian setiap item yang ada di dalam nota seperti jumlah, harga, tanggal, dan total bayar. Selanjutnya, kebutuhan sistem. Agar tidak hanya menjadi sekedar penyimpan data, sistem ini dirancang dengan kemampuan khusus untuk mendukung aktivitas di toko sepatu. Fitur-fitur ini sangat penting supaya setiap proses, mulai dari pendataan produk hingga transaksi, bisa berjalan lebih otomatis dan akurat bagi penggunanya. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama, manajemen data terpadu. Sistem harus bisa mengelola data user, supplier, customer, dan produk sepatu secara terpusat agar mudah dicari. Yang kedua, mencatat transaksi. Sistem wajib menangani nota masuk dari supplier dan nota keluar ke pelanggan dengan tertib. Yang ketiga, otomasi hitung. Sistem harus bisa menghitung total bayar secara otomatis pada detail transaksi untuk meminimalisir kesalahan manusia atau human error.
Yang keempat, keamanan data. Setiap transaksi yang diinput harus terhubung dengan data user yang bertugas sebagai bentuk tanggung jawab. Selanjutnya ke bagian ERDCen dan penjelasan. Tampak di gambar, bisa dilihat dengan jelas. Selanjutnya akan saya jelaskan. Sistem basis data ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh operasional toko, mulai dari manajemen internal karyawan hingga alur masuk dan keluarnya barang. Sistem dimulai dari entitas user yang dikelompokkan berdasarkan bagian kerjanya untuk menjaga keamanan akses data. Setiap aktivitas transaksi, baik itu pengadaan stok dari supplier melalui nota beli maupun penjualan produk kepada customer melalui nota jual, wajib dicatat oleh user yang bertugas. Untuk memastikan data tidak berantakan, setiap nota memiliki rincian item yang tersimpan di detail transaksi, yang menghubungkan data sepatu dengan jumlah dan harga pada saat transaksi terjadi. Produk sepatu ini sendiri dikelola secara rapi dengan sistem kategorisasi melalui entitas jenis sepatu. Berikut adalah detail entitas dan atribut yang terlibat dalam perancangan ini. Yang pertama, manajemen SDM, yaitu mencakup user, menyimpan data karyawan dengan atribut ID, username, nama, nomor telepon, dan email. Yang kedua, bagian menentukan divisi kerja karyawan melalui atribut ID dan nama bagian. Yang kedua, manajemen produksi. Pada bagian ini mencakup sepatu, data untuk produk yang mencatat kode, nama sepatu, ukuran, harga beli, dan harga jual. Yang kedua, jenis sepatu, kategori produk dengan atribut ID dan jenis. Yang selanjutnya, pihak eksternal, yaitu mencakup supplier. Isi supplier berisi pemasok barang yang memiliki atribut ID, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu customer, pembeli yang memiliki atribut ID, nama, nomor telepon, dan email. Selanjutnya, data transaksi mencakup nota beli dan nota jual. Bagian ini memberikan bukti transaksi utama yang mencatat ID, nomor nota, tanggal, dan relasi ke pihak terkait. Selanjutnya, detail transaksi. Bagian ini berisi rincian isi nota yang mencatat kuantiti, harga, dan total bayar untuk setiap item sepatu. Selanjutnya, bagian ERD Martin akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian ERD Martin. Seperti yang bisa dilihat di gambar, ERD Martin berbentuk seperti tabel-tabel dengan bermacam-macam relasi. ERD Martin atau Crossfoot Nation memberikan gambaran yang lebih teknis mengenai hubungan antar tabel, termasuk penentuan primary key dan foreign key. Untuk secara alur, basis data ini mengintegrasikan data master seperti tabel user, tabel supplier, dan tabel customer ke dalam tabel transaksi. Setiap tabel saling berhubungan untuk memastikan integritas data. Misalnya, transaksi pada tabel nota beli tidak dapat dilakukan tanpa adanya ID dari tabel supplier dan tabel user yang valid. Begitu juga dengan tabel nota jual yang harus mencatat ID pembeli dari tabel customer. Hubungan detail item produk dikelola melalui tabel detail transaksi yang menjadi jembatan antara nota dan tabel sepatu. Begitu juga dengan tabel nota jual yang harus mencatat ID pembeli dari tabel customer. Hubungan detail item produk dikelola melalui tabel detail transaksi yang menjadi jembatan antara nota dan data tabel sepatu. Berikut adalah detail tabel dan relasi pada ERD Martin. Tabel master pegawai dan produk. Pada tabel bagian menyimpan kategori jabatan PK ID yang dihubungkan ke tabel user. Dan tabel user menyimpan data akun karyawan dengan foreign key ID bagian yang merujuk pada tabel dan seterusnya. Untuk pihak eksternal ada 5 tabel. Untuk yang pertama yaitu tabel supplier, tabel customer, tabel nota beli, tabel nota jual, dan tabel transaksi. Untuk yang selanjutnya yaitu hubungan antar relasi.
Hubungan antar tabel dalam sistem toko sepatu itu diatur untuk menjaga integritas data, di mana setiap tabel saling berhubungan melalui primary key dan foreign key. Berikut adalah penjelasan detailnya. Untuk yang pertama, ada relasi tabel bagian ke tabel user yang menggunakan relasi one to many. Untuk yang kedua, ada relasi tabel user ke tabel nota beli dan tabel nota jual menggunakan one to many. Adapun yang ketiga, yaitu relasi tabel supplier ke tabel nota beli menggunakan one to many. Dan relasi tabel customer ke tabel nota jual, relasi tabel jenis sepatu ke tabel sepatu, relasi tabel nota jual ke tabel detail transaksi, dan yang terakhir yaitu relasi tabel sepatu ke tabel detail transaksi, yang semuanya menggunakan relasi one to many. Untuk yang selanjutnya, kita akan masuk ke normalisasi data. Proses normalisasi pada basis data bertujuan untuk menghilangkan duplikasi data dan memastikan setiap tabel memiliki fungsi yang spesifik. Pada tahap pertama, yaitu 1NF, seluruh tabel seperti tabel user, tabel sepatu, dan tabel customer telah dirancang agar setiap kolom hanya menyimpan satu nilai tunggal tanpa ada grup yang berulang. Pada tahap yang selanjutnya, yaitu 2NF, memastikan agar sistem memisahkan data transaksi menjadi tabel nota jual dan tabel detail transaksi. Hal ini dilakukan agar informasi umum nota seperti tanggal dan ID customer tidak perlu ditulis berulang kali untuk setiap item sepatu yang dibeli dalam satu transaksi yang sama. Untuk yang terakhir, yaitu penerapan 3NF, terlihat jelas pada pemisahan tabel referensi seperti tabel bagian dari tabel user serta tabel jenis sepatu dari tabel sepatu. Pemisahan ini memastikan bahwa perubahan data pada kategori atau jabatan tidak mengharuskan kita mengubah banyak baris data di tabel utama, sehingga menjaga integritas dan efisiensi basis data. Untuk yang selanjutnya yaitu implementasi data. Tahap implementasi data merupakan proses transformasi dari rancangan logis ERD Martin ke dalam bentuk basic basis data menggunakan bahasa SQL. Implementasi ini mencakup pembuatan struktur tabel dan pengelolaan record data dan memperhatikan aturan integritas yang telah ditetapkan. Berikut adalah poin-poin utama dalam implementasi data sistem ini. Untuk yang pertama, pembuatan tabel menggunakan DDL. Seluruh entitas dalam ERD diwujudkan menjadi tabel fisik di MySQL. Dimulai dari tabel master yang tidak memiliki ketergantungan seperti tabel supplier dan tabel customer sehingga tabel transaksi yang kompleks. Untuk yang kedua yaitu penerapan primary key dan foreign key. Untuk setiap tabel diimplementasikan sebagai primary key sebagai identitas unik dan foreign key sebagai kabel penghubung antara tabel. Sehingga ID jenis dan tabel sepatu yang merujuk ke tabel jenis sepatu. Sistem menjamin konsistensi data di mana transaksi pada tabel nota jual hanya bisa disimpan jika ID pelanggan dan ID user yang diinput sudah terdaftar sebelumnya di tabel masing-masing. Untuk yang keempat yaitu detailing transaksi. Implementasi pada tabel detail transaksi memungkinkan pencatatan banyak item barang dalam satu nomor nota yang sama, sehingga perhitungan total harga per item, yaitu quantity dikali harga, dapat dilakukan secara akurat. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu pembuatan struktur tabel DDL. DDL atau Data Definition Language adalah tahap penerjemah rancangan ERD Martin ke dalam skema database fisik. Proses ini fokus pada pembentukan fondasi tabel, penentuan tipe data, serta pengaturan primary key dan foreign key sebagai penghubung antar data. Pembuatan dilakukan secara hierarkis, dimulai dari tabel master baru, kemudian tabel transaksi, guna memastikan seluruh relasi dapat terhubung tanpa error. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas April. Ya, berikut adalah kode SQL yang digunakan untuk membangun struktur tabel tersebut. Kita di sini membuat tabel user yang berisi nama user, bagian username, email, nomor telepon, dan yang kedua kita membuat tabel bagian yang berisikan bagiannya, dan ketiga membuat tabel customer yang berisikan ID customer, nama, nomor telepon, email. Yang keempat, kita akan membuat tabel supplier yang berisikan nama supplier, alamat, nomor telepon, dan
kelima, kita membuat tabel sepatu yang berisikan nama sepatu, ID jenis sepatu, kode sepatu, ukuran, harga. Yang keenam, kita akan membuat tabel jenis sepatu yang berisikan jenis sepatunya. Yang ketujuh, kita membuat nota beli yang berisikan nomor nota, ID supplier, ID user, tanggal, ID sepatu, harga, quantity, dan total bayar. Yang kedelapan, kita membuat nota jual yang berisikan nomor nota, ID customer, ID user, ID sepatu, harga. Yang ke-9, kita akan membuat tabel detail transaksinya yang berisikan nomor nota, ID sepatu, harga, quantity, total bayar, dan tanggal. Dan berikut kita akan mengisikan tabel usernya. Dan berikut contoh dari isi tabel user yang bernama Siti Aminah dan email siti@gmail.com dan nomor seperti ini. Terus kita mengisi tabel bagian, yang satu kasir, gudang, dan admin. Dan kita mengisi tabel customer seperti ini, Andi, Budi, Lestari, dengan nomor dan emailnya. Dan kita lanjut mengisi tabel supplier dengan nama suppliernya PT Langkah Hebat ini, yang alamat Semarang, dan nomor teleponnya. Dan ini contoh di bawahnya. Terus kita mengisi data sepatu yang kita jual, yang kita ada 10 dengan namanya, jenis ini, terus kode sepatu, dan harga. Ini mahal-mahal ini ya. Kita di sini mengisi tabel jenis sepatunya: 1 sneakers, 2 formal, 3 running. Terus kita akan mengisi nota beli. Ini contohnya dengan nomor, ID, dan total pembelanjaan, dan tanggal. Terus mengisi nota jual, ada harga, ada ID customer, ID sepatu, dan harga. Untuk detail transaksi ada ID nota, ID sepatu, harga, quantity, dan tanggal bayarnya seperti ini. Berikut adalah kode SQL yang kita gunakan untuk menghubungkan relasi antar tabel atau foreign key. Yang pertama, relasi tabel user ke bagian. Yang kedua, sepatu ke jenis sepatu. Ketiga, nota beli ke ID supplier, ke TB user, tabel sepatu. Terus yang keempat, nota jual ke customer, user, sepatu, ID sepatu. Ini relasi tabel transaksinya. Ya, untuk job desk, kita di sini ada Muhammad Juan yang mempunyai job desk rancang konsep, membuat ERD chain, dan Martin menyusun laporan, mengimplementasikan ERD ke SQL. Dan ini saya mengimplementasikan ERD ke SQL dan menyusun laporan. Yang ketiga, Ahmad Wildan Asrofi yang berjob desk mengedit video. Dan yang terakhir, kita ada kesimpulan berdasarkan perencanaan dan implementasi sistem data penjualan di toko sepatu yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, digitalisasi data. Sistem basis data ini berhasil mengubah pengelolaan data konvensional yang manual menjadi sistem terintegrasi, sehingga resiko kehilangan data dan kehilangan pencatatan atau human error dapat diminimalisir secara signifikan. Yang kedua, efisiensi operasional. Dengan adanya tabel transaksi yang terstruktur, nota beli, nota jual, dan detail transaksi, proses perhitungan harga dan pemantauan riwayat penjualan dapat dilakukan secara otomatis dan cepat, yang pada akhirnya mempermudahkan pemilik toko dan
dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, integritas dan keamanan. Penerapan relasi antar tabel melalui forensi dan normalisasi data hingga tahap 3NF menjamin konsistensi informasi dalam sistem. Setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara terhubung lalu dengan data user atau karyawan yang bertugas. Yang keempat, ada skalabilitas. Struktur tabel, master, user, bagian, supplier, customer, sepatu, dan jenis sepatu yang telah dibuat memungkinkan sistem ini untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan, misalnya dengan penambahan fitur manajemen stok otomatis atau integrasi sistem pembayaran digital. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan dan ketidakjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.